Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai hubungan antar sudut. Nah, ada dua hubungan istimewa antar sudut. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan sudut-sudut tersebut, itu akan membentuk sudut 90 derajat atau kita sebut sebagai sudut siku-siku. Kita lihat gambarnya. Nah, di sini kalau misalnya kita jumlahkan X derajat dengan Y derajat, maka jumlahnya itu akan 90 derajat atau besar sudutnya sama dengan sudut siku-siku. Nah, kemudian yang kedua, ada sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen. Kalau misalnya kita jumlahkan sudut-sudut tersebut, itu akan membentuk sudut dengan besar sudut 180 derajat. Kita lihat. Nah, kalau misalnya X derajat dijumlahkan dengan Y derajat di sini, dia akan membentuk sudut dengan besar sudut 180 derajat. Maka ini jangan sampai tertukar ya. Untuk yang berpenyiku, dia akan membentuk sudut siku-siku dengan besar sudut 90 derajat. Kalau berpelurus, itu akan membentuk besar sudut lurus ya, dengan besar sudut 180 derajat. Nah, kita coba selesaikan soal-soal yang berkaitan dengan sudut saling berpenyiku. Perhatikan pada gambar di sini, AB itu tegak lurus dengan BC. Diketahui besar sudut ABD itu sama dengan 11Y kuadrat. 11Y derajat, mohon maaf ya. Dan DBC itu sama dengan 7Y derajat. Nah, di sini tentukan nilai Y dan besar penyiku sudut ABD. Nah, kita bahas dulu dari yang A. Di sini gambarnya sudah saya pindahkan. Kemudian nah, kita lihat nilai Y-nya di sini. Ingat ya, karena sudut berpenyiku ini dia membentuk sudut siku-siku, jadi kalau misalnya kita jumlahkan, dia akan membentuk sudut 90 derajat. Maka, kita jumlahkan di sini. Sudut ABD ditambah dengan sudut BCD itu akan membentuk sudut 90 derajat. Sudut ABD berapa? 11Y. Sudut DBC itu sama dengan 7Y. Sama dengan 90 derajat. 11Y ditambah 7Y sama dengan 18Y. Oke, sama dengan 90 derajat. Maka nilai Y-nya kita bisa hitung. Y sama dengan 90 dibagi dengan 18. Hasilnya adalah 5. Nah, jadi nilai Y adalah 5. Jadi kalau misalnya kita hitung sudut ABD ini 11 dikalikan dengan Y. Y-nya berapa? 5. 11 dikali 5 sama dengan 55. Itu adalah besar sudut ABD. Kalau misalnya ingin kita ketahui besar sudut DBC, tinggal dikalikan saja. 7 dikalikan dengan Y. 7 dikalikan dengan 5. Hasilnya adalah 35 derajat. Nah, kemudian yang kedua, kita cari besar penyiku ABD. Nah, kalau misalnya kita lihat ke gambarnya nih. Besar penyiku ABD itu sama dengan DBC ya. Nah, besar penyiku ABD adalah besar sudut DBC. Maka, kita lihat penyiku ABD itu sama dengan besar sudut DBC. Besar sudut DBC berapa? Di sini 7Y kuadrat ya. Maka, karena Y-nya sudah diketahui, kita tinggal dikalikan saja. 7 dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 35 derajat. Maka, besar sudut penyiku ABD itu sama dengan besar sudut DBC, sama dengan 35 derajat. Kalau yang ditanyakan adalah besar penyiku DBC, maka hasilnya adalah sudut ABD. Seperti itu ya. Nah, oke, sekarang kita bahas soal mengenai sudut saling berpelurus. Perhatikan pada gambar di sini. EB dia tegak lurus dengan DB. Nah, jika besar
ABE itu sama dengan 38 derajat. Tentukan besar DBC. Nah, kemudian besar pelurus ABE. Nah, oke. Kita bahas satu-satu nih. Yang pertama kita tentukan dulu besar sudut DBC. Ingat ya, karena ini adalah sudut berpelurus, maka kalau misalnya kita jumlahkan seluruh sudutnya, itu sama dengan 180 derajat. Itu membentuk sudut 180 derajat. Sekarang kita jumlahkan sudut-sudut apa aja sih yang di sini? Ada sudut ABE, kemudian sudut EBD, dan DBC. Nah, kita tuliskan semuanya. Besar sudut ABE sudah diketahui 38 derajat. Besar sudut EBD di sini berapa? Diketahui ya. Ingat, kalau misalnya kalian menemukan gambar seperti ini menandakan sudut siku-siku. Besar sudut siku-siku sama dengan 90 derajat. Dan DBC itu yang akan kita cari. Dan jumlah seluruhnya itu harus sama dengan 180 derajat. Oke, kita jumlahkan 38 derajat ditambah dengan 90 derajat. Itu sama dengan 128 derajat. Ditambah sudut DBC sama dengan 180. Karena sudut DBC yang akan kita cari, maka 180 dikurangi 128. Maka hasilnya adalah 52 derajat. Jadi sudut DBC di sini adalah besarnya 52 derajat. Kemudian yang B, kita cari besar pelurus ABE. Nah, ABE. Besar pelurus ABE itu sama dengan besar sudut EBC ya. Nah, ingat pokoknya seperti ini. Besar pelurus ABE itu sama dengan besar sudut EBC. Nah, berarti yang akan kita cari adalah sudut EBC. Nah, EBC ini adalah penjumlahan dari besar sudut EBD ditambah DBC. Itu membentuk sudut EBC. Nah, jadi besar pelurus ABE itu adalah sudut EBC. Maka kita bisa jumlahkan nih. Sudut EBD ditambah dengan sudut DBC. Kenapa sudut EBD dengan DBC? Karena yang akan kita cari adalah besar sudut EBC. EBC ini adalah pelurus dari ABE. Gitu ya. Nah, EBC itu penjumlahan dari sudut EBD plus DBC. Maka kita bisa jumlahkan nih. Sudut EBD di sini kita sudah ketahui tadi 90 derajat, dan DBC itu sudut yang kita cari tadi sebelumnya 52 derajat. 90 ditambah 52 sama dengan 142 derajat. Jadi besar pelurus ABE itu sama dengan besar sudut EBC, yaitu sama dengan 142 derajat. Seperti itu, gampang ya? Nah, agar lebih memahami pembahasan hari ini, ada 2 soal yang bisa dikerjakan. Nah, oke. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.